Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan sekaligus kami mohon berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Ardo Saha SDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kita semua. Yang saya hormati Pak Prasojo Visi selaku penanggung jawab kegiatan Proklim program Kampung Iklim di Dinas LH Provinsi Timur. Kemudian juga ikut bersama saya tadi Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Bu Nurul. Mungkin beliau ini pendatang baru. Saya berdiri, Bu. Berdiri dengan maskernya dibuka dikit. Biar kenal, karena beliau baru, sekretaris baru di LH. Beliau dari DPM Dinas Pemberdayaan Masyarakat ya, dan Desa. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup dari kabupaten kota di Jawa Timur, betul ya? Kemudian tadi juga saya disampaikan oleh Pak Pras bahwa hadir juga Bapak Ibu dari unsur kepala desa selaku pelaksana Proklim di Tapak, bukan paling bawah ya, tapi artinya yang sangat mendasar terkait dengan pelaksanaan Proklim. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan bertemu di tempat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin bercerita sedikit terkait dengan tugas kita, utamanya teman-teman yang ada di LH ya, di kabupaten kota tentunya. Bapak Ibu sekalian, tugas pokok utama kita di LH itu adalah terkait dengan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup. Artinya apa? Bahwa lingkungan hidup itu, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi hal yang penting ya dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, coba kalau kita bayangkan ya, kalau lingkungan kita itu, lingkungan hidup dalam artian bukan lingkungan, misalkan saja sudah terjadi pencemaran yang sangat luar biasa. Pencemaran itu Bapak Ibu sekalian, ada pencemaran dari air, ada pencemaran udara, termasuk pencemaran limbah dan pencemaran sampah dan yang lain-lainnya. Coba kalau itu terjadi dan itu tidak ada pengendalian dari kita dari LH, itu kira-kira kehidupan manusia di dunia seperti apa ya? Ya, bukan lagi memprihatinkan, tapi bisa membahayakan. Apalagi kalau sudah namanya pencemaran, ini kalau teman-teman LH pasti paham ini, yang dinamakan dengan pencemaran B3 ya. Lebih spesifik lagi, kalau pencemarannya itu sudah mengandung yang sangat ditakuti oleh manusia. Apa? Yang mengandung racun. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya mengatakan ada limbah yang beberapa tadi. Sekarang kalau limbah udara,
Kalau limbah udara itu Bapak Ibu sekalian tidak terkendali, ya, tidak memenuhi, dia buang itu tidak memenuhi baku mutu udara yang layak dibuang. Padahal udara itu kan kemana-mana ya. Ya, saya hanya membayangkan saja. Kalau 1-2 pabrik atau usaha yang membuang tidak masalah. Tapi kalau banyak seperti apa kira-kira? Makanya di dalam aturan perundang-undangan itu saya pernah baca, jadi ada satu kalimat yang mengatakan ada hak bagaimana hak lingkungan generasi masa kini, masa sekarang, dan hak generasi lingkungan generasi masa akan datang. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa Bapak sekalian, disinilah kita dari para pelaku penanggung jawab terkait dengan lingkungan, lebih khususnya kita yang ada di LH ini Bapak sekalian. Jadi saya menyampaikan bahwa kita harus serius ya melakukan pengelolaan dan pencegahan pencemaran yang baik, apakah itu air, udara, termasuk juga mungkin nanti ya tadi termasuk yang limbah B3. Saya tidak bisa memikirkan Ibu, misalkan 10, 20 tahun, 30 tahun lagi, bagaimana kira-kira kalau udara kita itu kalau tidak terkendali, dan tidak ada antisipasi dari kita, dari pemerintah, kira-kira kalau ada suatu saat nanti bahwa udara itu sudah tidak layak lagi dihirup, ya untuk kita bernapas. Kalau sekarang kita pakai masker, ini karena ada virus corona. Tapi nanti kalau udara itu tidak bisa dihirup lagi karena pencemaran, kita pakai apa? Maskernya mungkin bukan masker yang sederhana ini kan? Ya, maskernya mungkin masker yang kayak astronot itu. Bayangkan kita kalau rapat gini pakai masker itu semua gimana? Ya. Kira-kira pikiran saya ini logis gak kira-kira? Logis gak? Nah, mestinya teman-teman LH harus katakan logis betul. Ya, tugas kita di LH baik provinsi dari KLHK, kementerian, provinsi, kemudian dari teman-teman kabupaten kota. Itu adalah tugas kita bersama. Karena kita ini punya keturunan. Ya, kita rata-rata sudah berkeluarga kan? Ya, sudah punya anak. Rata-rata sudah punya anak ya. Belum punya cucu kan? Kalau saya sudah punya. Pak Pras belum punya. Ya, nah, kalau kita sekarang ini selaku pelaku penanggung jawab terkait dengan lingkungan, kita juga ikut abai. Nah, itu tadi, itu yang sangat membuatkan. Ya, jadi pada kesempatan inilah saya mengajak kita semua untuk berkomitmen tinggi, ya, untuk berkomitmen tinggi terkait dengan lingkungan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kita di daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sangat nyambung dengan terkait dengan kegiatan yang dilakukan pada hari ini. Tadi saya dilapori bahwa teman-teman di kabupaten kota, termasuk para pelaku yang ada di tapak desa ya, di tingkat apa Mas? Di RW itu kan melakukan kegiatan-kegiatan yang program itu kegiatan apa itu? Untuk ada penanaman, penghijauan, ya Pak Presiden, pemilahan sampah. Itu sebenarnya itu adalah kelihatannya kan sederhana ya. Apa sih kalau kita hanya menanam? Tapi insya Allah nanti yang ditanam mungkin tanaman-tanaman yang produktif ya. Misalkan kalau ditanam itu kan ada namanya kayak semacam tanaman toga Pak Presiden, tapi itu produktif ditanam bisa menghasilkan.
atau ada lagi kalau dulu itu kalau di pertanian itu ada namanya KRPL. KRPL itu tanaman-tanaman yang ditanam di tanah-tanah kosong di pekarangan tapi yang produktif. Misalkan ada tanaman sayuran, ada tomat, ada lombok, ada terong dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, tanaman-tanaman yang sederhana yang Bapak Ibu sekalian lakukan kelihatannya sederhana, tapi itu memberikan kontribusi terkait dengan untuk perbaikan utamanya udara. Karena tanaman itu akan menghasilkan namanya oksigen ya, O2 ya Pak ya. Kalau tadi misalkan kenapa dibuat ini berbasis desa? Bayangkan kalau semua desa kita di Jawa Timur itu sekitar berapa? 8.500 desa. Kalau semua itu melakukan tanaman seperti itu, artinya support untuk O2 di wilayah kita di Jawa Timur kalau secara kumulatif itu akan sangat luar biasa. Tapi sebaliknya, kalau kita abai dan tidak melakukan kegiatan itu, berarti tadi karena udara kita yang tercemar tadi ya oleh emisi pabrik-pabrik yang tidak terukur tadi, nah, itu akan semakin memperparah. Tapi dengan adanya kegiatan ini, itu sebagai langkah untuk menurunkan emisi gas karbon ya Pak menurut saya. Artinya kegiatan Bapak Ibu ini sangat luar biasa, makanya kementerian, provinsi ya mendorong secara positif dan kami memberikan ruang dan gerak sehingga Bapak Ibu sekalian lebih aktif lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan program yang sudah dilakukan. Ini kalau tidak salah ada sasarannya sekitar berapa? 20.000 desa ya. Itu untuk Indonesia ya. Indonesia. Nah kita tinggal Jawa Timur berapa? Saya berpesan kepada teman-teman yang melakukan di lokasi. Saya sering dilapori, teman saya belum pernah berkunjung ya. Bagaimana nanti yang bagus, saya ingin melihat dan seperti apa sih pemeliharaannya di sana. Dan kenapa yang kedua tadi saya sampaikan bahwa program yang bagus tadi dan ada kemanfaatannya bagi masyarakat yang mengelola program di lokasi tersebut, Bapak Ibu sekalian, itu sebetulnya ada side effect, ada keuntungan lain. Apa? Ada keuntungan lainnya adalah untuk menumbuhkan perekonomian di tingkat desa. Tadi misalkan ada tanaman, misalkan ada tomat, ada lombok, ada terong atau macam-macam tadi. Itu kan kalau dia sudah berbuah bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dijual. Nah, disitulah akan tumbuh meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di lokasi, utamanya yang di desa. Itu Bapak Ibu sekalian akan menimbulkan semangat. Karena biasanya kita ini kalau hanya bekerja saja nggak ada hasilnya kadang-kadang agak malas ya. Tapi kalau bekerja menghasilkan bisa kita manfaatkan, itu akan menjadi kita semangat. Nah, dengan metode seperti ini Bapak Ibu sekalian, itu saya yakin problem-problem kita yang ada di Jawa Timur akan terus berkembang. Jadi saya kira mungkin ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berpesan sekali lagi, mari kita tingkatkan dan kita berkomitmen untuk melakukan program kita yang ada di Jawa Timur untuk lebih berkembang lagi. Dan yang kedua, program ini oleh kementerian juga ini salah satu kementerian untuk mendorong kita lebih bersemangat
melakukan kegiatan proklim, yaitu terkait dengan diadakannya lomba. Jadi kalau tidak salah Provinsi Jawa Timur kemarin juga mendapatkan berapa? 15 banyak ya. Yang itu saya yang kemarin ya, walaupun kita Zoom ya. Artinya bahwa kepedulian masyarakat kita terkait dengan proklim untuk membangun lingkungan kita lebih baik cukup luar biasa, dan tentunya perlu ada peningkatan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal penting pada kesempatan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan dan kita bisa dapat terus bekerja melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, bekerja yang positif, sehingga kita semakin ke depan proklim kita nanti di tingkat nasional. Saya berharap ini ada lagi yang mengikuti ya, yang mendapatkan penghargaan dari Kementerian KLHK. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, harus secara resmi saya nyatakan bahwa kegiatan pembinaan program Kampung Iklim atau Proklim Provinsi Jawa Timur tahun 2022 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.